Selamat datang kembali di segmen Tanya Rio Gandhi. Dimana di video kali ini gue akan menjawab komen-komen dari teman-teman semua, baik dari subscribers maupun yang tidak nge-subscribe gue, tapi ada bertanya di kolom komentar atau mungkin ada pernyataan. Dimana gue akan merespon pertanyaan kalian, karena terkadang kalau misalnya gue balas lewat reply, takutnya kepanjangan atau mungkin kalian nggak ngerti. So, makanya ada segmen video seperti ini dimana gue menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian secara langsung lewat video seperti ini supaya bisa lebih menjawab lah ya. Sekarang jam 4 subuh dimana gue syuting video ini, jadi wajar aja kalau gue rada-rada lepek dan sorry kalau misalnya jawabannya agak kurang fokus karena udah subuh banget teman-teman. Karena gue abis ini masih ada urus kerjaan, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Halo Ko, minta saran untuk jualan online pertama, lebih baik Shopee, Lazada, atau Bukalapak? Mohon jawab Ko. Oke, kalau dari gue pribadi, sebenarnya kalian mau jualan dimanapun itu terserah kalian, tidak ada yang melarang. Namun kalau kalian bertanya kepada gue akan lebih menyarankan untuk teman-teman mencari platform yang cocok untuk produk yang kalian jual dan yang memang platform tersebut sudah terbukti marketnya sudah ada dan stabil. Maksudnya gimana? Namanya kalau misalnya ada platform jualan online atau platform apapun itu, kan terkadang ada banyak sekali ya. Nah, di sini kalian juga harus pintar dalam memilih platform yang tepat. Jangan sampai kalau misalnya kalian udah capek-capek mengupload produk-produk di sana, tiba-tiba platform tersebut ternyata lama-lama menurun dan akhirnya tutup. Kita kan capek ya, upload produk itu kan bukan sesuatu yang gampang juga. Itu makan waktu juga. Jadi, ketika kalian ingin memutuskan untuk jualan di online, carilah platform yang memang sudah stabil, marketnya juga sudah ada, dan juga tidak pelit untuk membuat promosi. Karena promosi juga penting. Promosi baik yang mereka untuk mendapatkan download atau user, atau juga promosi di dalam marketplace itu sendiri, supaya banyak pembelinya. Ingat, platform itu ada banyak sekali, dan kalian juga harus tahu bahwa persaingan antar platform itu juga sangat-sangat terlalu dahsyat banget teman-teman, dimana mereka bakar uang untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan-pelanggan dan supaya mereka pada mau belanja di platform tersebut. Nah, kita sebagai seller yang ikut serta untuk membuka toko di platform tersebut, jangan sampai salah memilih platform. Nah, cuman saran dari gua teman-teman boleh membuka minimal 1-2 toko. Tapi kalau kalian tanya gue sih lebih menyarankan 2-3 platform yang kalian buka ya. Jadi sekalian aja uploadnya langsung di 2-3 platform tersebut, terus kalian fokusin. Gua rasa di awal-awal nggak terlalu ribet lah kalau misalnya kalian fokus ke 2-3 platform. Dan kalau misalnya orderan belum banyak ya wajar ya, karena kan masih baru. Ya oke-oke aja. Cuman kalau misalnya kalian cuma mau satu platform doang, kayaknya sayang banget. Karena biasanya setiap platform itu punya marketnya yang beda-beda. Jadi terkadang produk A laku di platform A, produk B laku di platform B, dan sebagainya. Jadi saran dari gue sih, pilih 2-3 platform yang udah oke secara marketnya. Kayak gitu. Kalian gak usah tanya, kok kenapa lu nggak sebutin platformnya? Gue nggak mau nyebutin, kenapa? Karena gue nggak mau kesannya gue terlalu memihak pada platform-platform tertentu. Jadi kalian yang nilai sendirilah platform yang tergede yang mana, kalian juga bisa cari di Google. Jadi mohon maaf, gue nggak bisa menyarankan karena kesannya nanti gue terlalu memihak. Dari Trian J, Konia 6161. Bang, maaf pertanyaan pemula, saya baru gabung TikTok affiliate. Sebelum bergabung, video saya viewsnya lumayan, tapi saat bergabung malah jadi sepi banget. Kenapa ya? Sepi atau tidaknya video kamu memang terkadang tergantung pada si platform itu juga. Dimana namanya kita membuat video atau mungkin apapun itulah ya, itu kan ada sangkut pautnya dengan si platform juga, dengan sistemnya, dengan algoritmanya. Namun kita jangan mikirin ke arah situ dulu deh. Kalau misalnya ngomongin soal algoritma dan sistem itu kan akan selalu update dan ya pokoknya gonta-ganti terus lah ya. Nah, kita pikirnya bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan views yang banyak. Nah, salah satu caranya adalah kalian harus mengetahui behavior market di Indonesia. Dimana kalau ngomongin soal market di Indonesia, kalian harus mengetahui orang-orang di Indonesia itu sukanya nonton-nonton video-video apa sih yang sekiranya bisa mendapatkan views yang banyak. Nah, kalian harus cocok ini dengan produk yang kalian jual atau mungkin produk yang kalian affiliate. Kalian sesuaikan dengan konten yang behavior market Indonesia suka, kemudian jadikanlah suatu konten yang sekiranya bisa mendapatkan views yang banyak. Memang kesannya sulit, dimana kalau misalnya basic kalian adalah bukan konten kreator, tapi dipaksa untuk menjadi konten kreator. Terkadang konten kreator pun belum tentu kreatif. Jadi udah konten kreator harus dipaksa kreatif juga. Karena kalau kita ngomongin soal membuat konten atau live streaming, kan udah banyak banget ya yang membuat konten di TikTok misalnya. Itu kayaknya
caranya lu beradu dengan mereka gimana? Udah pasti dengan bermain di konten yang berbeda, atau mungkin konten-konten yang memang disukai sama market di Indonesia. Nah, kalian harus pikirin tuh konten-konten apa yang cocok. Jadi buat teman-teman di sini yang mengalami sepi views dan sebagainya, memang ada sangkut paut sama sistem atau algoritma. Namun harus diingat bahwa kalian juga harus menerobos tembok tersebut supaya jangan salahin sistem atau algoritma terus, tapi kalian tetap harus fight, bertarung gimana caranya kalian mendapatkan views yang banyak dengan cara konten yang menarik. Dari HK Netizen 5792, buka toko di marketplace, fee-nya gede loh, marketplace ke depan ditinggal user Indonesia. Nah, gini, ini jawaban dari gua ya. Kecil besarnya fee atau admin fee di marketplace itu kan kita juga udah pada tahu. Buat kalian yang dulu adalah seller lama, dulu kan admin tuh kecil banget, bahkan bisa dibilang dulu awalnya tidak ada. Makin sekarang itu makin besar. Ya menurut gua wajar-wajar aja. Namanya company, mereka kan buka platform tersebut untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan cuan. Gak mungkin dong dia menyediakan platform tapi nggak dapat keuntungan. Jadi menurut gue wajar-wajar aja kalau misalnya si platform akhirnya dari sekarang ini udah mulai mengkorek cuannya teman-teman. Karena kan bakar uangnya udah banyak banget. Jadi menurut gue masih wajar-wajar aja. Dan kalian harus ingat, kita pun terbantu dengan adanya platform tersebut. Ingat, ada hubungan timbal balik. Saling menguntungkan. Si platform menyediakan market, menyediakan sistem, kita berjualan di sana, ketika kita berhasil menjual, kita kasih dia admin fee atau komisi lah untuk si platform tersebut. Itu wajar. Karena kalau misalnya kita flashback, mungkin banyak teman-teman di sini yang belum berbisnis, akhirnya bisa berbisnis jualan di online, sedangkan kalian tidak punya toko retail offline, yang kalian hanya berfokus di online aja. Jadi banyak banget yang terbantu dengan adanya platform marketplace. Begitu juga dengan Gua yang dulunya tidak tahu apa-apa soal bisnis, akhirnya dengan adanya platform marketplace, jualan online, gue coba bermulai dari dropshipper dan akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi menurut gue, si platform juga membantu gue banget, membantu teman-teman semua di sini. Jadi wajar-wajar aja kok kalau misalnya dia meminta admin fee. Cuman memang kenaikannya kan belakangan lumayan sering dan lumayan. Tapi ya udahlah, kalian kan bisa pikirin cara-cara yang lain, jadi nggak berpatok kepada soal jual harga yang paling murah doang, atau mungkin kalian udah terlanjur menjual harga murah terus admin fee naik, ya kalian tinggal naikin harga aja. Pinter-pinter kalian aja sebenarnya sih. Ingat, jadi hubungannya saling menguntungkan. Jadi menurut gue kalau misalnya pernyataan komentar kamu yang bilang marketplace akan ditinggal oleh user Indonesia, gue rasa sih nggak mungkin ya, karena orang itu udah terbiasa banget untuk belanja di online dan terbantu banget, dimana mereka nggak harus keluar rumah, kemudian bisa belanja apapun itu yang nggak ada di sekitar rumah mereka, tinggal beli di online dan bisa langsung sampai ke rumah dia. Begitu juga dengan banyaknya promo dan sebagainya, gue rasa terbantu banget. Dan kalau misalnya kita lihat di luar, bahkan salah satu marketplace yang terbesar adalah Amazon, sampai hari ini masih sangat-sangat ramai dan pertumbuhan usernya selalu meningkat setiap tahunnya. Jadi gue rasa aman-aman aja, tapi menurut kalian gimana? Apakah benar untuk marketplace akan ditinggalkan user Indonesia? Coba komen. Dari karya Yogi 8772, saya seller, udah pakai TikTok Shop buat live, tapi nggak ada yang nonton. Dikarenakan sudah banyak sekali seller di TikTok Shop dan juga affiliate yang berjualan di TikTok Shop juga saling membantu ya. Sehingga isi FYP di TikTok itu bercampur aduk. Dari yang konten kreator, lalu ada video konten, ada juga yang live streaming, dan sebagainya. Itu pun terbagi dari konten kreator, affiliate, dan seller. Sehingga banyak sekali dan udah bertumpuk banget. Nah, jadi wajar-wajar aja kalau misalnya mungkin kamu ini belum ada views-nya. Dimana kalau misalnya kalian lebih mudah mendapatkan views, namanya tidak ada persaingan. Karena sekarang persaingan udah semakin ketat, jadi teman-teman juga harus lebih berkreatif, teman-teman. Dimana kalau misalnya belum ada views, ya udah buat konten dulu. Bikin kontennya yang biar rame dulu, supaya dapat views yang lumayan banyak yang akan di-drive untuk call to action ke live streaming kalian. Jadi konsisten dulu. Pikirin caranya, gimana caranya kalian mendapatkan views untuk datang ke live kalian. Jadi kalau misalnya awal-awal langsung nge-live, wajar banget kalau sekarang sulit untuk mendapatkan penonton. Atau kalau misalkan kalian bikin konten, stuck. Videonya yang nonton cuma 5, 7, atau paling banyak mungkin 200. Itu wajar, karena udah semakin banyak, udah semakin ketat. Udah gitu, udah semakin banyak konten kreator, atau affiliate, atau seller yang kreatif-kreatif. Jadi teman-teman sebisa mungkin push your limit untuk membuat konten yang benar-benar kreatif, sehingga kalian bisa mendapatkan FYP lebih mudah dan akan di-drive ke dalam live streaming kalian, supaya ketika kalian jualan ada keranjang kuning, ya kalian tetap bisa mendapatkan orderan, dan juga ketika kalian ngelakuin live streaming, itu udah ada yang nonton.
Kalian tidak perlu putus asa, karena namanya kalau kita bisnis, awalnya nggak ada yang peminat atau nggak ada pembeli, itulah wajar-wajar banget. Dimana kalau di case ini tidak ada yang nonton. Yang penting kita terus berusaha, konsisten, dan kreatif, supaya kita bisa benar-benar fokus ke dalam bisnis yang pengen kita jalanin, dan akhirnya bisa menghasilkan. Ingat, semua berawal dari tidak ada. Kemudian pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya, dan disitulah kalian harus lebih berusaha. Semangat terus, jangan putus asa. Dari Veranita, strip IG 2KK. Aku nggak perang harga, tapi malah naikin harga. Rame juga. Bagus banget dong buat kamu yang tidak perang harga, namun tetap bisa mendapatkan orderan yang rame. Gue happy banget. Mungkin kalian itu punya strategi khusus, itu nice banget. Dan bahkan di video-video gue yang lain, gue juga suka membahas kenapa kalian itu tidak harus perang harga, dan gimana caranya biar kalian tidak perang harga, tapi tetap bisa laku jualannya. Silahkan ditonton aja video-video gue yang lain. Setiap seller itu punya caranya masing-masing untuk mendapatkan orderan. Baik mau banting harga, atau mungkin menjual harga lebih tinggi, atau cara ngelakuin promosinya, atau ngelakuin iklannya, atau dan sebagainya lah. Setiap seller punya caranya masing-masing untuk mendapatkan orderan. Namun yang perlu kalian ketahui adalah, intinya mereka cuma punya satu tujuan, yaitu orderannya rame. Banjir orderan setiap hari. Tujuannya cuma itu intinya. Gue adalah orang yang setuju di mana kalian itu kalau jualan tidak perlu banting harga. Karena menurut gue masih banyak cara yang bisa kalian lakukan supaya kalian bisa mendapatkan orderan. Namun setiap seller punya caranya masing-masing. Kita nggak bisa patokin bahwa cara gue benar, cara gue nggak mungkin salah. Setiap seller punya caranya masing-masing, dan tujuannya satu, yang tadi gue bilang, banjir orderan. Jadi gue sangat-sangat happy kalau misalnya kamu tetap bisa rame orderan walaupun kamu tidak banting harga. Dan buat teman-teman semua di sini, siapa yang teman-teman sampai hari ini tidak banting harga namun tetap banjir orderan? Coba komen juga ya. Oke guys, that's it. Segitu aja jawab pertanyaannya. Tadi ada 5 pertanyaan yang udah gue jawab. Silahkan kalian komen aja kalau misalnya ada pertanyaan. Boleh bebas di komen di video manapun. Di video ini boleh, atau video-video gue yang lain juga boleh. Sebisa mungkin gue akan buat ya 2 minggu atau 1 bulan sekali lah untuk jawab pertanyaan seperti ini. Dan biasanya kalau misalnya pertanyaannya memang nggak bisa gue jawab lewat komen, biasanya gue akan buatin videonya seperti ini. Kayak yang terlalu panjang atau terlalu rumit dijelaskan lewat kata-kata. Jadi silahkan komen aja, nggak perlu panik. Jadi pasti akan gue jawab sebisa mungkin ya teman-teman ya, tapi tidak janji. Yang penting gue berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Semoga kalian happy dengan jawabannya. Kalian tidak perlu bener-bener kayak percaya gue 100%. Silahkan beropini juga di kolom komentar, bebas. Yang penting kita berdiskusi, karena tujuan kita cuma satu. Kita mendapatkan cuan di era digital bersama-sama. Di sini di channel Rio Gandhi, gue hanya membantu kalian untuk mendapatkan ide-ide kreatif, atau mungkin tips and trick dan sebagainya. Intinya, kita harus mendapatkan cuan di era digital dan sukses. Oke, segitu aja karena gue masih ada lanjutan kerjaan dan sekarang udah jam 4 lewat. Thank you guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu komen-komentar kalian dan silahkan ditonton video-video gue yang lain. Rio Gandhi, peace out.